Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk kembali menuntut ilmu di sore yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini mendapatkan keberkahan dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kita hormati bersama Ustaz Dr. Haji Raihan Iskandar LCMM, yang mana pada hari ini beliau telah meluangkan waktu untuk menyampaikan ilmu kepada kita, untuk mensyarahkan kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para sahabat Daya Atiyah, para santri Daya Atiyah. Alhamdulillah senantiasa tak pernah bosan-bosan setiap Senin sore selalu mengikuti kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama guru kita Ustaz Raihan. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan tidak hanya didengar pada hari ini, tapi bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat Daya Atiyah, pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang ke-206 terkait dengan keutamaan salat duha dan uraiannya. Akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Haji Raihan Iskandar LCMM. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk menerima ilmu yang penuh manfaat dari beliau. Para sahabat Daya Atiyah, sebelum kita mulai, marilah kita buka majelis ilmu ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Semoga majelis ini membawa keberkahan dan menambah semangat kita dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para sahabat Daya Atiyah, tanpa memperpanjangkan mukadimah lagi, marilah kita dengarkan dengan seksama kajian pada sore hari ini bersama Ustaz Raihan. Kepada Ustaz Raihan kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang sekarang sudah sampai di bab yang ke-206. Masya Allah. Ya, kemarin kita di 205 sudah di bab-bab sebelumnya sudah berbicara tentang sholat-sholat sunnah. Terakhir kita bicara tentang sholat sunnah witir. Nah, sekarang kita masuk ya di 206 ini sholat sunnah duha. Bab di 206 ini. Juga salawat dan salam pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Tidak lupa juga kita panjatkan doa kepada sang mu'aliful kitab, penulis kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu Imam Nawawi rahimahullah, agar Allah senantiasa lapangkan kuburnya dan limpahkan anugerah dan karunia-Nya serta diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sahabat yang saya muliakan, sholat duha ini oleh Imam Nawawi ditempatkan setelah sholat sunnah witir. Kemarin sempat kita mengkaji, ya, kenapa ditempatkan di sholat sunat setelah sholat sunat witir. Ya, karena ada pendapat bahwa ketika witir ini menjadi sebuah kewajiban bagi para rasul, kemudian juga buat kita ditekankan begitu penting, jangan sampai setiap malam ini nggak dapat witir. Ya, oleh karena itu ya, mereka para sahabat ridwanullah alaihim, mereka suka menjadikan kalau malamnya itu nggak sempat witir, ya, mereka ganti dengan sholat duha. Nah, gitu. Kalau nggak sempat witir, mereka ganti dengan duha. Makanya berdekatan di sini antara witir dengan duha, di samping juga kelanjutan dari waktu ibadah itu sendiri. Baik di bab ke-206 ini kita lihat ya. Judulnya ini tentang sholatul duha. Sholat duha. Kemudian juga oleh Imam Nawawi, sholat duha ini ada wabayan aqaliha wa aksariha. Ya. Juga penjelasan tentang jumlah sholat duha itu. Berapa jumlahnya, yang paling sedikit berapa, yang paling banyaknya berapa. Wa awsatuha wal hassu 'alal muhafadzati 'alaih. Ya. Juga bagaimana selain jumlah rakaatnya juga dianjurkan ya. Yang tengah-tengahnya gimana, antara yang paling sedikit dengan yang paling banyak, yang tengah-tengahnya gimana, juga dianjurkan untuk menjaga sholat duha ini sendiri. Ya. Jadi yang pertama bicara jumlah dan penganjuran untuk melaksanakan sholat duha. Nah, menarik di hadis yang pertama ini oleh Imam Nawawi diangkat untuk mengkaitkan dengan bab yang sebelumnya. Nah, dikaitkan dengan bab yang sebelumnya. Ditaruh oleh Imam Nawawi hadis tentang ini. Yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Abu Hurairah, ya, beliau berkata, awsani khalili, ya, telah memberi wasiat kepadaku khalili, sahabatku, orang yang paling dekat bahkan denganku, ya, kekasihku khalili. Jadi kalau persahabatan sudah dekat, ya, sampai dikatakan khalil, yaitu persahabatan yang sudah dekat banget, khalil, ya. Karena kalau kita terjemahkan kekasih ini,
kalau disalah persepsikan nanti jadi negatif. Masa laki-laki berkekasih dengan laki-laki gitu kan. Tapi ini kalimat bahasa Arabnya khalil. Ya. Jadi teman yang sudah dekat, sudah nyatu banget, itu khalil. Ya. Di dalam surah Zukhruf, ya, dalam surah Zukhruf juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan nanti di hari akhir, ya, itu orang-orang ini pada bermusuhan, ya, di dalam ayat ke-67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Ya, itu dalam surat Zukhruf ayat ke-67. Nah, jamaknya khalil al-akhilla. Nanti ya di hari berbangkit kelak itu teman-teman dekat, sahabat-sahabat dekat yang mereka kemanapun berdua bestinya, gitu. Nanti sesama besti di hari berbangkit kelak bisa musuhan, bisa saling menyalahkan. Kenapa? Karena bestinya ini nggak ngajak dia ke jalan yang benar. Bestinya ngajak main terus. Ya, kalau mau bestian, ya, bestian yang nanti umurnya panjang sampai masuk ke surga, nah ajak temennya itu, bestinya itu ke jalan yang benar. Nanti di hari akhir kata Allah, semua sesama besti itu musuhan, illal muttaqin. Kecuali yang bestinya itu karena ketakwaan. Ini dia akan saling membantu, ya. Ini hati-hati yang besti-bestian ini perlu jaga-jaga. Ini mau bestinya di dunia saja atau sampai dunia akhirat. Nah, Abu Hurairah membahasakan nih bestinya ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tampaknya Khalili pasnya terjemahkan gitu, ya. Jadi bestiku, kira-kira terjemahannya gitu. Memberikan wasiat kepadaku. Apa wasiatnya? Ini wasiatnya menarik ini. Ya. Yang pertama, bisyami thalathati ayyam min kulli syahrin. Ya. Kata bestinya Abu Hurairah nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan sampai nggak kamu kerjakan ini dalam keseharian kamu. Paling tidak dalam sebulan itu adalah puasa 3 hari. Ya, yaitu di Ayamul Bid. Ya, tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Ya, paling tidak ya supaya ada berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Ada juga yang mengatakan di awal bulan sekali, di akhir bulan sekali, tengah bulan sekali. Tapi umumnya pemahaman 3 bulan, 3 hari dalam sebulan ini adalah di Ayamul Bid, ya, di hari putih, yaitu hari-hari purnama, tanggal 13, 14, 15. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan begitu, ya. Yang pertama, yang kedua, beliau berpesan, ya, jangan tinggalkan ini waraqatai duha, ya, ya mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Itu yang kedua. Ya. Jadi puasa sebulan 3 hari. Yang kedua, setiap hari jangan lupa kerjakan sholat duha. Ya, jangan cuma di dayah aja, tapi selesai dari dayah jaga sholat duha 2 rakaat tuh. Ya. Ini kan besti kita yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga bestinya Abu Hurairah. Nah, wasiatnya cuma 3 dan yang ketiga an utira qabla an arqud. Ya.
paling tidak saya bisa sholat witir sebelum tidur. Ya, dalam riwayat lain, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Zar Al-Ghifari, itu sholat witirnya paling tidak 1 rakaat. Jadi selesai sholat Isya, sholat Ba'diyah Isya 2 rakaat, ya, sebelum rasanya ngantuk nggak bisa bangun tengah malam ini, tambahlah sholat 1 rakaat yaitu witir. Nah, habis itu tidur. Ini wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu sederhana, mudah dikerjakan, ya, berat. Jadi ada 3 wasiat, ya. Apa itu wasiat? Wasiat itu nasihat yang paling penting disampaikan, ya, oleh orang yang akan meninggal, biasanya kepada ahli warisnya. Dari sepanjang hidupnya itu dia ringkas, yang paling penting harus dia sampaikan pada ahli warisnya, itulah yang namanya wasiat. Ya. Nah, bahasa Abu Hurairah, dia katakan ausani khalili. Jadi dari semua nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling penting 3 ini saja. Apa yang pertama? Puasa 3 hari dalam sebulan. Yang kedua, salat salat duha 2 rakaat. Yang ketiga, salat witir, walaupun cuman 1 rakaat. Ah, itu. Jadi, ya, salat witir ini, ya, sangat disunnahkan bagi orang yang tidak bisa bangun di akhir malam. Kalau kita rasanya nggak kuat bangun, ya, udah ngantuk nih, udah habis Isya, habis Ba'diyah, langsung witir aja 1 rakaat. Ya, jadi jangan langsung geletak begitu aja, ya. Nah, tapi kalau rasanya bisa bangun, ya, ya sudah tidur dulu, yakin nanti malam bangun. Sholat tahajud ditutup dengan sholat witir. Ya. Kalau ragu-ragu, ya sudah, sholat witir saja. Minimal witir aja tuh. Ya. Minimal dapat sholat witirnya itu sendiri. Ya. Oke. Itu hadis yang pertama mengingatkan bahwa dalam bab sekarang sholat duha ini mengkaitkan dengan yang bab yang sebelumnya sholat witir. Witir, ya, dan kemudian nyambung sekarang di sholat duha. Secara urutan dari malam kemudian masuk ke waktu terangnya. Ya, jadi malamnya itu menjadi terang karena kita sholat tahajud atau paling tidak witir. Paginya menjadi terang lagi karena ada sholat duhanya. Gitu. Nah, menarik, ya, di hadis yang keduanya, ya, di sini Abu Hurairah, maaf, Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ini diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah, ya, beliau meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal
ala kulli min ahadikum sadaqah. Ya, jadi setiap pagi, coba yusbih. Setiap pagi ya, setiap pagi ini setiap sendi-sendi kita, tiap persendian kita, ada berapa jumlah sendi kita? Ada berapa jumlah sendi kita? Ada? Ada yang tahu nggak ada berapa jumlah sendi kita? Nabi menyebutkan jumlah sendi kita itu ada 360 sendi. Eh, ah, ada 360 sendi. Jadi setiap pagi kita itu, karena kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, Allah minta setiap pagi kita itu harus bayar sedekah untuk setiap sendi ini. Paling enggak 360 sendi ini harus disedekahin. Ah, jadi kalau kalian punya uang 360 rupiah, tiga setiap hari berarti kalian sedekah untuk setiap sendi 1 rupiah. Ya. Yang punya 100 rupiah berarti setiap hari berapa dia harus bayar? 30, 100 rupiah, 36.000 dong. Ya kan? 36.000. Oke lah, dikurangi 10 aja lah. 10 rupiah tiap pagi. Baru 3.600. Ya. Jadi tiap pagi niatin sedekah, nabung sedekah untuk 360 sendi. Keluarin tuh 3.600 nabung. Ya, karena setiap hari harus harus sedekah ini sebanyak ini. Kalau enggak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa diganti ini sedekahnya ini dengan tasbih, karena tasbih itu sedekah. Jadi dalam sehari baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 360 kali. Ya. Atau baca subhanallah 300, alhamdulillah 300, Allahu akbar 300. Ya. Yang 60 baca apa? Ya. Baca la ilaha illallah, mau baca la haula wala quwata illa billah, mau baca istighfar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari membaca istighfar 100 kali. Nah, itu tiap pagi. Zikir ini ya perlu kita kerjakan karena Allah perintahkan ini. Yusbihu ala kulli ya sulami min ahadikum sadaqah. Jadi setiap pagi ini kita wajib ngeluarin sedekah sebanyak setiap sendi 360 sendi. Satu ya. Nah, 360 sendi ini cara ngeluarin sedekahnya bisa dengan zikir. Kalau di sini dikatakan eh, fakul tasbihatin sedekah. Setiap tasbih itu sedekah. Berarti bisa dengan zikir. Boleh diganti dengan zikir sebanyak 360. Boleh juga diganti dengan aktivitas wa amru bil ma'ruf sadaqah. Wa nahyu 'anil munkar sadaqah. Juga kamu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu juga ya bisa sedekah. Jadi hidup ini kalau melihat dari hadis ini ya setiap pagi sebenarnya pekerjaan kita tuh dua ya minimal ini bayar sedekah ini ya zikir ya dan amar ma'ruf nahi mungkar. Atau kalian sudah ganti dengan apa? Tilawah Al-Quran, tahfiz, murojaah, ya kan? Nah,
dibaca. Ya, satu ayat berarti kalau setiap pagi itu ya 360 ayat ya. 360 ayat itu sekitar 3,5 juz kurang lebih. Ya, bisa diganti dengan itu. Atau mudah-mudahan dihitungnya bukan per ayat, dihitungnya mudah-mudahan per huruf. Nah, ada 360 huruf dalam sehari tiap pagi itu. Itu sudah bisa memenuhi ya untuk menutup ya sedekah setiap pagi. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada lagi keringannya. Wa yujzi'u min kulli min dzalika, itu semuanya yang 360 sendi itu semuanya bisa dibayar dengan 2 rakaat sholat duha. Bisa dicukupi. Nah, mau ngambil yang mana? Ya, silakan, tapi yang jelas ada kewajiban setiap pagi ini kita untuk ya membayar sedekah ya untuk setiap paginya itu. Ya, ada kewajiban kita di situ untuk membayar sedekah. Ya, kenapa kita harus bayar sedekah setiap pagi? Ini bentuk syukur kita kepada Allah. Ya, bentuk syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Coba bayangkan kalau setiap pagi ada satu sendi saja yang nggak bisa bergerak. Kayak mana nih sendi di sini? Misalnya rahang kita nggak bisa bergerak, gitu. Ya. Atau kemudian tiba-tiba tangan di sini nggak bisa bergerak, kan sakit ya. Makanya bersyukur kalau setiap pagi itu bisa bergerak semuanya. Bayarlah. Bayarnya dengan bersyukur pada Allah. Salat duha 2 rakaat. Ya, itu. Karena syukur ini, ya syukur pada Allah Subhanahu wa taala ini atas karunia-Nya Allah berikan kepada kita, di mana setiap pagi kita bangun sudah bisa ngelihat matahari. Coba kalau kamu sekarang dikasih uang 1 miliar, mau nggak? Tapi syaratnya besok pagi nggak bisa ngelihat matahari, mau nggak? Berarti bangun tidur harganya berapa? 1 miliar. Bangun tidur itu berat itu, mahal itu. Ya, mau dikasih 10 miliar, mau, mau. Tapi besok pagi, ya mata kamu nggak bisa melek lagi, nggak bisa jalan. Ya. Begitulah mahalnya nikmat yang Allah berikan dari tubuh kita ini. Makanya ini apa? Di Barat saja, ya sekarang ini orang-orang Barat ini, orang-orang Eropa. Ya, mereka melatih diri untuk menjadi orang-orang yang bahagia. Itu ada satu buku tentang judulnya Bersyukur. Ya, dia katakan, saya kalau tiap hari bersyukur, itu dia jadi seger. Ditanya bagaimana cara bersyukurnya? Dia pegang gini, dia pegang mulutnya. Terima kasih Tuhan, aku hari ini masih ya bibirku, mulutku masih bisa bicara. Terima kasih Tuhan, aku masih punya pipi yang begitu indah. Terima kasih Tuhan, dipegang semuanya. Terima kasih ya hidungnya, kamu masih menemani aku hari ini dengan begitu ya indahnya. Dipegang semuanya, rambutnya, telinganya, satu persatu. Sehingga menghabiskan waktu sampai lebih dari 1 jam hanya untuk mengucapkan terima kasih. Seluruh anggota tubuhnya itu dia pegang dan dia ucapkan terima kasih semuanya. Ya. Dia bahasakan kalau mau sehat, kamu bersahabatlah dengan tubuhmu sendiri. Pernah nggak kamu terima kasih dengan jari-jarimu? Pernah nggak kamu terima kasih dengan sendi-sendimu? Pernah nggak kamu terima kasih dengan rambutmu, matamu, telingamu? Jangan nemenin aja tiap hari nggak pernah terima kasih sama dia. Ya, coba kamu bayangin kamu tiap hari nemenin teman kamu tiap hari kamu bantuin dia, sedikit pun gak ada terima kasih. Sebel nggak sama dia? Sebel. Ya,
Jadi itu di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara ya bersedekah. Ini Allah ingin mengajarkan kepada kita supaya kita selalu ingat ada nikmatnya yang luar biasa, yaitu persendian 360. Ya. Karena dari persendian ini bergerak nanti ke organ-organ yang lainnya, ya. Karena pucuknya itu semua di persendian. Di samping itu juga, ya, ini cara Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya supaya setiap pagi kita membersihkan jiwa kita. Kita perkuat mental kita dengan zikir, dengan aktivitas menegur, menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin agak berat, akhirnya diganti dengan cukup dengan 2 rakaat saja. Ya, 2 rakaat duha itu adalah tanda bahwa kita orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ciri orang yang bersyukur setiap pagi dia sholat duha 2 rakaat. Karena para ulama menyebutkan, ya, ini hadisnya menyebutkan ini kewajiban setiap hari untuk bersedekah terhadap sendi yang 360. Nah, kalau kita nggak ngerjain gimana? Ini sholat sunnah memang, tapi kalau kita nggak ngerjain, akibatnya apa? Hilanglah itu pahala, hilanglah keberkahan di hari itu. Ya, jadi seperti orang yang yang seharusnya dia bayar kewajiban, dia jadi berhutang. Hutang yang nanti harus dibayar di hari akhir. Ya. Hutang zikirnya, hutang sholat sunnahnya, ya nanti dihitung itu karena ini kewajiban, nanti hutangnya dibayar di hari akhir. Ya. Dan umumnya kalau ya sedekah yang sudah menjadi kewajiban harian ini kita nggak kerjakan, ya maka fisik ini pun tidak mendukung kebaikan buat kita. Ya biasanya nanti jatuhnya apa? Rezekinya seret, banyak utang, ya. Ada seorang ulama Syekh ya Albani menyebutkan bahwa bentuk syukur dan atas nikmat Allah ini ya yaitu dengan cara mempertahankan ibadahnya, ya istiqomah, ya istiqomah menjalankan ibadah-ibadah sunnah ini sendiri. Jadi itu kita lihat di hadis yang kedua, ya di hadis yang kedua. Sekarang kita lihat di hadis yang ketiga. Ya. Hadis yang ketiga ini, jadi kalau di hadis yang kedua, ya, ini ada ungkapan menarik dari Ibnu Taimiyah dari hadis yang kedua ini, bahwa sholat duha itu hukumnya sunnah muakkadah. Ini kata Ibnu Taimiyah. Ya. Tapi beliau tekankan bagi yang tidak rutin sholat malamnya. Tapi kalau sholat malamnya rutin, sholat duhanya jadi sunnah. Kalau malamnya nggak rutin, sholat tahajudnya, qiyamul lailnya, witirnya, maka sholat duha ini jadi sunnah muakkadah untuk menutupi kekurangan sholat malamnya. Ya. Gitu. Jadi ini nah, kemudian dikatakan pendapat mayoritas ulama adalah boleh dilakukan setiap hari secara mutlak sebagai pengganti sedekah pagi untuk setiap sendi ya tubuh. Ya, artinya pendapat yang pertama ini yang mengatakan kalau malamnya dia sholat malam, maka duhanya nggak harus tiap hari karena sudah sholat malam. Tapi kalau sholat malamnya nggak rutin, duhanya setiap hari. Ya, jadi sunnah muakkadah. Ya, jadi
Ibnu Taimiyah menggunakan hadis ini, hadisnya Abu Dzar ini, untuk menekankan bagaimana jatuh hukumnya sholat duha itu sendiri. Ya. Oke. Jadi kita lihat sekarang di hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah. Kalau tadi itu kan minimalnya sudah disebutkan sholat duha 2 rakaat. Nah di sini disebutkan sholat duhanya 4 rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat duhanya 4 rakaat lalu ditambah lagi. Jadi ada yang minimal 2 di hadis yang pertama. Sekarang ada disebut jumlah rakaatnya 4. Lalu Rasulullah suka menambah lebih. Nah di sini menarik. Ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menggunakan hadis ini. Ya. Jadi beliau katakan sholat duha itu sholat sunnah tanpa batas rakaat maksimal. Karena tadi hadisnya tadi Rasulullah sholat duhanya itu 4 rakaat lalu dia tambah sesuka hatinya. Jadi maksimalnya sholat duha berapa? Terserah, nggak ada batasnya. Minimalnya berapa? 2 rakaat. Nah, tengah-tengahnya berapa? 4 rakaat. Kan gitu. Batas maksimalnya berapa? Tidak ada batasnya. Nah, kalau Syekh bin Baz menyebutkan kapan dimulainya sholat duha. Walaupun ini nanti kajiannya setelah bab ini ada. Tapi saya masukkan karena sudah ada ungkapannya bin Baz tentang minimal dan maksimalnya sholat duha. Ya, itu 15 menit setelah terbit matahari. Bacaannya kata beliau disunahkan lirih. Lirih jadi jangan diem. Kedengeran sendiri paling enggak bacaannya. Jangan juga jahar kedengaran sama yang lain di sampingnya. Kedengaran sendiri bacaan sholat duha. Nah gitu. Ya. Jadi kata bin Baz dan Syekh Utsaimin begitu. Sholat duha itu tidak ada batas jumlahnya. Ya. Nah. Kemudian di hadis yang keempat. Di hadis yang keempat dari Ummu Hani. Ini dari Ummu Hani. Fakhitah binti Abi Thalib. Ya. Ini sepupunya Nabi ya. Radhiyallahu anha qalat dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amul fathi fawajatuhu yaghtasil. Ya. Ummu Hani ini cerita beliau pernah ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di saat Futuh Mekah. Di saat Futuh Mekah, kota Mekah ini ditaklukkan. Nah, sampai di sana aku jumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata sedang mandi. Ya, jadi informasinya kata Ummu Hani sampai di sana informasinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mandi. Falamma faragha min ghaslihi, setelah selesai mandi, Ummu Hani ngelihat ya shalat 8 rakaat wa dzalika duha. Ummu Hani melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya 8 rakaat, itulah salat duha. Nah, jadi di bab ini ada salat duha wasiatnya Rasulullah kepada Abu Hurairah 2 rakaat ya. Ada salat duha yang disampaikan oleh Aisyah itu 4 rakaat, batasnya enggak terkira. Ada hadis Ummu Hani
salat duhanya 8 rakaat. Nah, itu dari jumlah-jumlah salat duha yang ada. Oke. Nah, di sini Syekh Bakri bin Sayyid Muhammad Syatta Ad-Dimyati dan Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi. Nah, ini ada Imam Nawawi yang dari Jawa, Al-Bantani, ya, dari Banten. Nah, beliau menerjemahkan hadis ini, salat duha itu hukumnya sunnah muakkadah. Waktu utamanya ketika matahari mulai naik sampai dia seperempat siang. Idealnya kata beliau, salat duha itu 2 sampai 8 rakaat. Dan setelah itu ada doa khusus yang mohon keberkahan. Jadi dari hadis yang keempat ini, Syekh Nawawi Al-Jawi menerjemahkan salat duha itu 2 sampai 8 rakaat. Jadi terjemahan di hadis Aisyah 4 rakaat dan selanjutnya itu ditafsirkan oleh Syekh Nawawi Bantani, itu salat duha itu ya 8 rakaat, 2 sampai 8 rakaat. Oke. Jadi itu bab tentang sholat duha, jumlahnya minimal berapa, maksimal berapa. Ya kan? Nah, jadi judulnya seperti itu, ya, tentang sholat duha, ya, minimal berapa, maksimal berapa, dan juga dianjurkan untuk menjaga sholat duha ini. Ya. Kenapa harus dijaga sholat duha ini? Kenapa harus jaga sholat duha ini? Kenapa kita harus menjaga sholat duha? Karena kita punya kewajiban membayar sedekah untuk setiap persendian kita. Ah, ya, oke. Sekarang kita lihat di bab berikutnya, bab 207. Nah, ini bab 207, ya, berbicara tentang tazwizus sholatil duha. Kapan bolehnya dimulai salat duha? Nah, di sini kata Imam Nawawi, min irtifa'i syam, semenjak matahari itu mulai naik, ila zawaliha, sampai matahari itu mulai, ya, tergelincir. Afdolnya wal afdalu an tusalliya inda ishtidadul hur wa irtifa'ud duha. Ya. Jadi dimulainya salat duha ini, ya, mulai dari irtifa'u syams. Jadi kalau kita gambarkan, misalnya di sini ada, ya, waktu gitu ya. Nah, ini titik tengahnya.
Nah, kalau kita gambarkan waktu sholat duha ini kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini nih waktu sholat duha. Ini di sini mataharinya masih di bawah ufuk, ya. Nah, kalau di sini terbenamnya, ini terbenam matahari, ya. Jadi kalau terbit matahari itu, ini terbit matahari sampai segini nih terbit matahari. Ini matahari terbit, ya. Ini matahari terbit, ya. Yang ini matahari terbit. Nah, sholat duha itu ya posisinya nggak boleh begini nih. Misalnya nih garis ufuk, ini matahari pas begini nggak boleh. Naik dia sedikit, baru sholat duha. Kata Bin Bas itu, ini kalau ini garis horizonnya, matahari plus begini, naik sedikit sekitar 15 menit setelah dia terbit. Jadi terbit, plak, naik. Kalau sudah lebih sedikit gini, mulailah sholat duha. Ya. Itu waktu sholat duha. Jadi waktu terbaiknya itu, ya, dia, nah begini. Waktu sholat duha itu sudah bergerak naik sedikit. Tapi afdolnya kata Imam Nawawi, afdolnya itu ya posisinya sudah mataharinya sudah mulai panas. Nah, kira-kira pertengahan gini. Gak kelihatan. Ya. Nah, afdolnya itu sudah naik. Jadi kalau kita di sini mungkin sekitar jam 8 ya. Jam 8 lah. Itu sudah terasa panasnya. Nah, itu mulai afdol sholat duha jam segitu. Ya. Jadi ini waktu bicara tentang waktu sholat duha. Nah, hadisnya ini kita lihat di hadis yang pertama dari Yazid bin Arqam radhiyallahu an annahu ra'a qauman yusalluna minad duha. Jadi Yazid bin Arqam ini ngelihat orang-orang sedang sholat duha. Kemudian dia berkata, faqala amma laqad alimu anna salata fi ghairi hadhihi sa'a afdal. Ya. Bukankah ya mereka tahu bahwa salat di waktu yang bukan waktu ini itu lebih afdal. Ya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ini ada orang salat duha, sudah waktu duha, cuman Yazid bin Arqam mau ngasih tahu ada waktu duha yang lebih afdal. Kapan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat duha ini disebut salatul awabin. Salatnya orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang kembali pada Allah. Hina tarmud, ya, hina tarmud al-fisal. Ketika ya tarmud ini ya artinya sedang panas-panasnya, fisal itu
anak onta yang masih kecil, ya, dia terbangun karena kena terik matahari. Ya, pagi-pagi. Jadi matahari sudah agak meninggi, dia kena matahari. Itulah waktu afdolnya sholat duha. Pada waktu anak-anak onta, ya, itu bangun dari pembaringannya karena tersengat matahari. Dia boleh semenjak terbit matahari naik sedikit, boleh sholat duha, mulai start di situ. Nah, afdolnya ketika dia mulai agak meninggi. Sekitar jam 8, jam 9 lah, kurang lebih begitu. Itu afdol untuk waktu sholat duhanya. Karena itu, Imam Nawawi menyebutkan bahwa sholat duha ini juga disebut oleh Nabi di hadis ini adanya sholatnya awabin, sholatnya orang-orang yang bertaubat. Ya. Karena itu Imam Nawawi menyebutkan bahwa sepanjang pagi semenjak matahari mulai naik sampai matahari nanti mau tenggelam, itu setiap seperempat hari siang itu diisi dengan sholat. Jadi ada, kalau dari pagi sampai terbenam, tengah-tengahnya itu ada, paginya ada sholat subuh mulai terbit fajar, tengah-tengahnya ada eh, zuhur, ya, ada zuhur, ada asar, ya, ada duha. Jadi subuh, duha, zuhur, asar. Nah, siang itu diisi dengan 4 sholat ini. Ya, mulai diisi dengan 4 sholat ini. Jadi menghidupkan pada bangun tidur itu, ya, setelah terbit fajar, ya, itu diisi dengan ibadah sholat subuh, sholat duha, sholat zuhur, dan sholat asarnya. Nah, gitu. Jadi itulah waktu terbaik, ya, untuk sholat duhanya. Ya, jadi sholat duha bilangannya ada berapa minimal? 2, maksimal tidak terbatas. Tapi umumnya 2 sampai 8. Waktunya kapan? Setelah matahari bergeser sedikit naik ke atas. Ya. Dan sholat duha ini dianjurkan karena ini bagian dari cara kita bersyukur pada Allah sudah diberikan kesehatan, yaitu bersedekah untuk 360 persendian kita. Oke, ya. Nah, kita lanjutkan di bab ke-207. Ya. Bab ke-207 ini bicara tentang sholat tahiyatul masjid. Ya. Jadi al-hathu ala sholati tahiyatul masjid biraqatain wa karahiyatul julus qabla ayyusalli raqatain fi ayyi waqtin dakhala sawa'un shalla raqatain, ya, biniyati tahiyah au shalah faridah au sunnah ratibah au ghairuh. Jadi masuk masjid ini kata Imam Nawawi, jangan duduk dulu sebelum sholat. Ya, jangan duduk dulu sebelum sholat. Minimal sholat tahiyatul masjid. Atau, ya, sholatnya itu sholat wajib. Misalnya kita kena masbuk, ya, atau sudah masuk sholat fardu, ya, atau ada kita melakukan sholat sunnah rawatib atau sholat-sholat apa saja. Yang penting intinya ketika masuk masjid jangan langsung duduk sholat dulu. Itu yang diingatkan Imam Nawawi rahimahullah di bab setelah sholat duha ini, sholat sunnah tahiyatul masjid.
Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida ya fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Ini kata Abu Qatadah, jika salah seorang kamu masuk ke dalam masjid, jangan langsung duduk ya sebelum dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Inilah yang dinamakan sholat tahiyatul masjid. Sholat menghormati masjid. Kenapa masjid harus dihormati? Musola, menasah, ya. Karena rumah Allah. Karena rumah Allah, maka dia harus dihormati. Sebagaimana kita masuk tempat-tempat rumah yang ada pemiliknya, ya, maka kita ikuti cara penghormatannya gimana. Ya. Kalau masuk rumah orang kasih salam dulu. Ya, kasih salam dulu masuk rumah orang. Jangan langsung nyelonong aja. Kasih salam itu bentuk penghormatan. Masuk rumah Allah, sholat sunnah dulu 2 rakaat. Ini kata Nabi, fala ya yajlis, jangan langsung duduk. Hatta yusolliya rakaatain, sampai sholat 2 rakaat. Nah, dari hadis yang kedua, ini ada kejadian. Kalau hadis yang pertama perintah Nabi, hadis yang kedua kejadian lagi nih. Dari Jabir radhiyallahu an. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada di masjid. Jabir ini mau ketemu Rasulullah SAW ada di masjid. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli rakaatain." Ya. Mau ketemu Nabi, udah salaman, jangan duduk dulu. Shalli rakaatain. Salat dulu 2 rakaat. Itu cara kita menghormati pemilik rumah itu sendiri. Jangan lupa ya, setiap tempat ada pemiliknya, hormatilah pemiliknya itu. Allah Subhanahu wa taala tentunya akan senang ketika yang datang ke rumahnya ini tamu-tamu yang ngerti tata krama, yang ngerti sopan santun. Ya. Sebagaimana kita nggak senang kalau ngelihat ada tamu main langsung duduk saja, main langsung buka toples ngambil makanan atau ke dapur langsung bongkar-bongkar makanan. Ya, tentunya kita nggak senang kan ngelihat tamu kayak begitu kan. Allah juga nggak senang ngelihat ada orang masuk rumahnya main nyelonong aja, suka-suka duduk aja begitu. Ya, mereka yang mengerti tata krama kepada sang Khaliknya, insya Allah nanti akan terbimbing mengerti tata krama kepada sang makhluknya. Ya. Itu ditekankan di 2 hadis ini, ya, bicara bagaimana menghormati rumah Allah. Nah, ya. Nah, ini saya tambah lagi, ada satu bab lagi. Satu bab lagi ini isinya cuma dengan 1 hadis. Yaitu sholat sunat 2 rakaat setelah wudhu. Jadi sekarang kajian kita ini bicara sholat duha, sholat tahiyatul masjid, dan sholat sunnah wudhu. Ya, 2 rakaat setelah wudhu. Hadisnya ini cuma 1 di sini. Ya, dan yang menjadi teladannya itu adalah sahabat Bilal bin Rabah di sini. Hadisnya dari Abu Hurairah. Ya, ternyata Abu Hurairah ini ya yang mengetahui bagaimana satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
berkata kepada Bilal ini, ya Bilal, hadithni, ya, bi arja amalin amiltahu fil Islam. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Bilal, wahai Bilal, coba ceritakan kepadaku amal yang paling terbaik, yang paling kamu harapkan, amal spesial yang kamu paling kerjakan di dalam Islam. Karena amal spesial ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa ini sesungguhnya aku sami'tu dufa na'laik baina yadayya fil jannah. Karena aku dengar suara sendal kamu di depanku ketika aku ada di surga lagi Isra wal Mi'raj. Jadi dari semua perjalanan Nabi ada yang menarik saat di surga, itu bisa dengar suara ya telapak kakinya Bilal, ya suara sendalnya Bilal. Kata Bilal, ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min al-laili aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhur kama kataba au usalli. Jadi kata Bilal, ya, tidak ada satu amal, ya, tidak ada satu amal yang paling saya harapkan, yang paling saya andalkan, ya, setiap kali saya bersuci, ya, baik itu di waktu malam maupun siang, pasti setelah itu aku sholat untuk tohurnya, untuk wudhunya itu, ya, sekemampuanku. Jadi bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat untuk sholat sunnah wudhu. Bilal, ya, yang jelas ba'da wudhu Bilal sholat ya sekemampuannya. Dapatnya seberapa ya sampai nanti waktu sholat fardunya datang. Ini ada kebiasaan Bilal. Tapi oleh Imam Nawawi rahimahullah, ya walaupun Bilal menyebutkan sekemampuannya dia, tapi Imam Nawawi membuat judulnya ini ada rokaatain. Ya, Imam Nawawi sudah membuat kesimpulan bahwa sholat sunnah wudhu itu 2 rakaat. Walaupun hadisnya menggunakan ini sekemampuan beliau, Bilal itu tidak membatasi diri dengan 2 rakaat. Ya. Nah, ini. Ya. Jadi ini 3 tema ya tentang sholat duha, sholat tahiyatul masjid, dan sholat sunnah wudhu. Itu kajian kita pada hari ini, ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya mudah-mudahan sholat sunnah ini bisa kita kerjakan dengan baik. Ya, ingat yang utama itu sholat sunnah adalah sholat rawatib. Yang utama sholat rawatib. Karena itu untuk menutupi yang wajib. Ya, karena di hari akhir nanti yang pertama dihisap itu sholatnya. Dilihat dulu nih sholat wajibnya. Kalau bolong-bolong, ada yang kurang lagi wajibnya, banyak ngelamun. Ya, banyak pikiran kemana-mana. Dilihat ada rawatibnya enggak. Kalau ada rawatib itu menutupi yang bolong-bolong itu.
Kalau bagus, ya udah jaminan tuh. Ya minimal rawatib itu kalau jaminan kita mau masuk surga, minimalnya berapa kata Nabi SAW? Berapa salat rawatib kemarin minimalnya? 12 untuk bisa bangun rumah. Ya, walaupun dalam satu riwayat menyebutkan paling enggak 10. 10 ya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. 10. Ada satu hadis 10. Tapi Imam Nawawi menegaskan ya tambah lagi 2 rakaat karena hadis ini menyebutkan yang sholat rawatib 12 rakaat Allah akan bangunkan rumahnya di surga. Dan beliau tambahkan untuk tambah 2 rakaat ini yaitu sholat qobliyahnya. Jadi kalau 5 waktu masing-masing kita ambil qobliyahnya sudah 10. Ada qobliyahnya semuanya kita ambil. Ya, tinggal tambah 1 ba'diyahnya udah 12. Atau tadi yang 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur dan ba'da zuhur, kemudian ba'da maghrib dan isya, ambil qobliyah sebelum asar. Jadi 12 rakaat. Atau mau sempurna lagi, ambil 4 rakaat qobliyah sebelum zuhur dan 4 rakaat ba'diyah setelah zuhur. Tambah subuh 2 rakaat. Ya. Qobliyah subuh. Udah 10. Ya. Berikutnya tinggal tambah 2 rakaat yang lain. Ya. Ya, yang jelas upayakan dalam sehari itu jangan sampai tidak mendapat 10 rakaat rawatibnya. Ya. Setelah rawatib, kemudian mulai masuk sholat witir, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, dan sholat wudhu. Wudhu ini spesial karena ini satu-satunya sahabat yang diinformasikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suara sendalnya terdengar di surga. Dengan kata lain, Bilal itu sudah dapat jaminan masuk surga. Ternyata Rasulullah dengan santunnya bertanya pada Bilal, amal apa yang membuat kamu bisa masuk surga? Bilal kasih tahu, ya, beliau suka sholat sunnah 2 rakaat ba'da wudhu. Itu mudah-mudahan kita terdorong setelah ini untuk menjaga menutup sholat-sholat sunnah ini untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari amal-amal kita lain. Wallahu a'lam. Ya, ada yang bertanya, silakan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bentar, ada yang bertanya. Bersama-sama menyimak kajian yang penuh ilmu dan hikmah bersama guru kita Sarehan dengan pembahasan tadi beliau sampaikan mengenai salat duha, salat tahiyatul masjid dan salat Iya, sebagaimana dalam tadi ada pertanyaan. Iya, Pak. Ada pertanyaan, kalau kita masuk masjid, kita mau sholat qobliyah, misalnya qobliyah zuhur, diniatkan sekalian dengan sholat tahiyatul masjid, bisa enggak? Ini kembali lagi kepada ya hadisnya ini sebenarnya di judulnya kita bisa lihat. Karena para Imam Nawawi ini judulnya ini adalah fatwanya. Ya. Jadi di judulnya ini diketekankan ya, inti judul ini jangan masuk masjid langsung duduk sholat dulu 2 rakaat. Entah itu niatnya tahiyatul masjid, entah itu sholat rawatib, ya, entah sholat apapun yang penting jangan duduk dulu.
Jadi di dalam pendapat yang lainnya, boleh kita sholat sunnah rawatib, niat sekaligus tahiyatul masjid. Boleh digabung-gabung gitu. Ya, kita masuk masjid, kita tahiyatul masjid, kita sholat duha. Nah, ya. Yang penting jangan digabung sholat duha dengan sholat rawatib, karena nggak ketemu. Ya, jangan digabung sholat sunnah wudhu dengan sholat rawatibnya, karena beda posisinya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran atas ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Rehan pada sore yang berbahagia ini. Barangkali para jamaah, para sahabat Daya Atiyah ada pertanyaan tadi yang Ada tadi lagi nggak pertanyaan. pertanyaan yang lain? Mungkin yang di Zoom barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Boleh yang kalau ada pertanyaan diaktifkan audionya atau melalui di kolom chat. Ya, belum ada. Tampaknya Ustadz belum ada dari para sahabat Atiyah yang berada di Zoom. Tampaknya sudah memahami. Kita doakan semoga istiqamah menjalani sholat sunnah duha, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan sholat sunnah wudhu. Baiklah para sahabat Daya Atiyah, sekali lagi kami mengucapkan pada Ustaz Rehan yang Masya Allah atas pembahasan pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih juga kepada para sahabat Daya Atiyah, para santri Daya Atiyah yang luar biasa mendengarkan ilmunya pada sore hari ini sampai selesai. Baik para sahabat Daya Atiyah, insya Allah kita akan berjumpa lagi di Senin yang akan datang di bab yang ke-209. Insya Allah jika tidak ada halangan. Pada hari ini kita padai dulu kajian sore hari ini dengan bersama-sama kita tutup membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa kembali dalam kajian Riyadhus Shalihin berikutnya di Daya Atiyah. Saya Muhammad Ihsan, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.